Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi hanya di channel YouTube Facebook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom, login lagi di Facebook, What's on your mind? Ya, Pendeta? Gimana? Gimana, Pendeta? Wah, senang kan kita join lagi sama teman-teman Senang, kan? iya betul. Kita login kembali dan kita harus ajak teman-teman untuk Yes. login dengan kita. Yes. Dan Jadi, jangan lupa, kita harus selain ajak teman-teman login dengan kita, teman-teman juga harus ajak teman-teman yang lainnya login juga dengan kita. login di Facebook. Betul Jadi, sekali. jangan lupa untuk subscribe di channel Facebook ini, atau subscribe ke seluruh sosial media yang dimiliki oleh Betul, Hope Hope Channel Indonesia. Karena Yan, sulit mencari tontonan yang berkualitas yang bisa membangun kehidupan kerohanian kita. Betul. Oke, Hope Channel Indonesia hadir untuk memberikan tadi tuh tontonan-tontonan kerohanian yang bisa membangun kehidupan kita. Ya, dan dengan support dari semua teman-teman Facebook di rumah dan semua pemirsa Hope Channel dengan mendukung terus Hope Channel Indonesia, tentu televisi Hope Channel Indonesia akan terus berkembang. Ya. Dan akan menghadirkan konten-konten yang menarik yang akan jadi berkat buat kita semua. Ya. Termasuk Facebook ini. Termasuk Facebook ini. Nah, tapi Pendeta sebelum kita masuk ke episode kali ini, kita juga nggak lupa untuk ingatkan ke teman-teman kalau ada request-request tokoh-tokoh Alkitab yang mau dibahas oleh kita di sini, Facebook, silahkan tinggalkan komentar di bawah, entah itu mau saran topik atau mungkin juga kesaksian-kesaksian pribadi ya Pendeta, atau permohonan doa yang akan didoakan oleh tim Hope Channel nantinya. Nah, ada beberapa yang sudah leave comment untuk membahas. Nah, mungkin saja ada beberapa yang request tapi sudah pernah kita bahas di waktu yang lalu. Nanti kita tinggal diskusi dengan tim produksi, apakah kita akan bikin new episode tentang tokoh yang lalu yang sudah pernah kita bahas, boleh juga. Jadi hitungannya seperti reuni. Tapi mungkin dengan kita lihat dari hal-hal yang lain, perspektif yang baru tentang tokoh tersebut, walaupun sudah pernah kita bahas gitu. Silakan ya, untuk episode kali ini gimana? Kayak kan tadi kita bilang seperti tokoh yang kita sudah bahas. Kita juga pada episode kali ini, kita juga kembali akan membahas tokoh yang sudah kita bahas. Tokoh yang kita bahas di episode sebelumnya. Itu si Kutu Buku, Pendeta. Si Kutu Buku, oke. Ezra ya? Ezra, Pendeta. Cuma kadang-kadang gini ya, kalau di rumah nih ya, kadang pulang, Mah, masak apa nih? Masak ini. Oh enak nih. Besok, Mah, masak apa nih? Ini. Itu mulu. Iya, betul. Kadang kita tergoda untuk tadi itu bosan. Tapi ingat, walaupun sepertinya cerita dalam Alkitab itu diulang, ulang, ingat teman-teman ya, jangan bosan-bosan. Kenapa? Karena pengalaman cerita tersebut akan jadi berkat dalam hidup kita. Si Ezra udah tahu, si Ezra tahu pengalaman yang dia tulis dalam kitab-kitabnya mungkin saja pernah ditulis oleh penulis kitab yang lainnya. Tapi Ezra kembali menulis new chapter dari kisah-kisah yang perlu ditulis untuk membangun kerohanian bangsanya. Dan itu penting. Jadi sekarang kita perlu appeal ke teman-teman ya. Teman-teman, bagaimana pengalaman episode yang lalu? Ya kan Yana? Sudah seberapa jauh kita lari dari Tuhan? Sehingga fondasi kerohanian kita roboh, hancur. Tapi Tuhan menarik kita kembali. Tuhan menggunakan banyak cara. Bahkan dia gunakan orang-orang seperti Tuhan gunakan Kores. Tuhan gunakan orang yang mungkin saja seperti Tuhan gunakan si abang ojek online untuk jadi berkat dalam kehidupannya. Tuhan sering menggunakan banyak orang yang di luar pemikiran kita untuk menjangkau kembali kita dengan kasih-Nya ya. Mungkin juga Pendeta ada kisah-kisah yang sama seperti yang aku alami atau mungkin kisah-kisah yang seperti Pendeta alami. Jadi jangan lupa teman-teman silahkan. Iya, betul. Komen di bawah. Karena kita nggak sadar kesaksian kita itu membangun iman kehidupan orang lain ya. Yang kita perlukan adalah keberanian dan kemauan untuk menceritakannya. Ya kan? Sama seperti si Ezra ini ya Pendeta, walaupun dia kutu buku, ya
kelihatannya kalau di kehidupan kita sehari-hari seorang kutu buku tuh nggak ada pengaruhnya buat kehidupan kita. Tapi kembali lagi justru si kutu buku justru pengaruhnya besar sekali. Pengaruhnya besar dan relate sekali dengan kehidupan kita, anak-anak muda zaman now. Gitu. Jadi itu yang mungkin kita akan gali lebih dalam lagi tentang pengalaman dalam kehidupan Ezra yang dia tulis dalam kitab Ezra tentunya yang bisa jadi berkat dalam kehidupan kita ya. Oke, berarti kalau mau gali lebih dalam, pasti di segmen selanjutnya ya. Oh iya dong, jadi jangan kemana-mana teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Login lagi di Faithbook, What's on Your Mind. Jadi pendeta, kan ini part 2 ya pendeta? Part 2 dari kisah si kutu buku Ezra ini. Dan kemarin kita itu kalau nggak salah terhentinya ketika di kisah Ezra dan orang-orang Yehuda, orang-orang Israel itu Zerubbabel menolak bantuan dari bangsa sekitarnya. Betul sekali. Jadi flashback ya. Iya benar. Jadi flashback bahwa sepertinya orang kok eksklusif banget sih. Gitu. Kadang-kadang memang begitulah pandangan dunia terhadap kita. Orang pandang kita eksklusif karena mungkin kita berbeda dari mereka. Mungkin karena kita nggak minum ini, nggak makan itu, kita nggak kesini, ya, kita nggak ke situ, gitu kayak, kok lu pakaian lu gini, sementara yang lain kok oke gini, tapi gimana ya gitu? Kok ada yang ini ya dari kalian ya? Memang dunia perlu melihat perbedaan itu dalam kehidupan kita, supaya mereka tahu bahwa kita adalah Kristen, we are Christian, gitu. Dan kita juga perlu diingatkan kembali dari peristiwa itu bahwa bukannya kita sesumbar menolak pertolongan orang, tapi Ezra, atau Zerubbabel, dan semua bangsa Yehuda yang pulang ini, mereka ingat bahwa satu-satunya pertolongan datangnya dari Tuhan. Baik berharap kepada Tuhan kan, dan percaya sama firman-Nya. Bukankah itu lagu yang terus menggema dalam kehidupan kita? Baik berharap pada, ya kan? Sedap harap pada Yesus. Itu terjemahan yang lamanya. Kenapa sedap? Karena itu pengalaman moyang mereka. Moyang mereka, sama moyang mereka. Raja Daud yang mengecap kebaikan Tuhan setiap saat. Karena hanya Tuhan sumber pertolongan dalam kehidupan mereka. Kalau mereka bergantung lagi kepada orang-orang yang di sekitar, mereka diingatkan kembali dengan alasan kenapa mereka dulu hancur. Tuhan bilang, kalau kamu bertobat, kamu bergantung sama aku, pengalaman yang utara yang jatuh itu nggak akan menimpa kamu. Tapi apa yang dipilih sama Yehuda? Mereka justru bergantung sama Mesir. Mereka bergantung sama Mesir yang mereka pikir Mesir cukup kuat untuk menjadi sekutu dan mengalahkan Babel. Mereka lupa sama Tuhan. Akhirnya mereka jatuh ke dalam pembuangan. Jadi pengalaman ini penting supaya mereka refleksi diri. Jangan-jangan. Ingat lo dulu. Ingat dulu. Ingat. Dulu ingat kan. Apalagi kan yang datang ke sana masih ada orang tua yang menyaksikan kemegahan bangunan bait suci yang dulu dibangun sama Salomo. Jadi orang-orang tua ini pasti akan belajar dengan hikmat surga. Nah, dulu bait suci yang megah sekali. Tapi karena kita lebih bergantung sama manusia, hancur kita. Mungkin itu yang terus didengarkan, kisah-kisah itu kan. Ezra tulis itu pengalaman itu. Jadi Yana teman-teman kalau di rumah agak sedikit sebel atau bosen dengerin ocehan mama papa. Pengalaman kehidupan mereka lebih banyak dan lebih panjang ketimbang kita yang umurnya masih sejagung. Jadi kalau mereka memberikan nasihat, jangan tolak nasihat itu. Semua nasihat-nasihat yang baik terima dengan ucapan syukur dan sukacita. Karena itu akan menolong kita tidak jatuh dalam pengalaman yang sama. Makanya ada apa istilahnya kalimat yang sering diucapkan sama guru-guru kita zaman dulu teman-teman kalau ingat. Sapi aja kalau jatuh di lubang itu nggak mau jatuh lagi di lubang yang sama ya. Masa kita jatuh di situ terus gitu. Well, pada akhirnya kita belajar banyak hal penting dari kisah-kisah dalam kehidupan Ezra yang ditulis dari kehidupan bangsanya. Apalagi di bagian yang tadi ini. Mereka menolak bantuan dari bangsa-bangsa sekitarnya. Jadi poin yang berikutnya lagi yang penting adalah boleh nggak dibaca ayat
ayat yang kedua dari Esra pasal 4. Kita masih di sini dulu ya. Oke. Esra 4 ayat yang kedua. Esra pasal 4 ayat yang kedua. Maka mereka mendekati Zerubabel serta kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu. Sama. Sampai situ. Karena kami pun berbakti kepada Allahmu. Ini maksudnya gini, kan kita segereja, gitu ya. Kan kita sejemaat, Bo, masa lu gitu sih, nggak usah malu-malu lah terima gitu. Karena itu kadang jadi alasan bagi kita untuk, oh iya ya, kan nggak mungkin lah ini macam-macam gitu, nggak mungkin lah ini macam-macam gitu. Tapi penegasan Esra di ayat yang ketiga kan, itu keras seperti tadi, seperti Yana bilang, itu keras sekali. Karena Esra bilang, biar kami sendiri yang membangun rumah bagi Tuhan Allah Israel. Karena begini, kalau memang mereka menyembah Tuhan, kenapa mereka tidak membangun bait Tuhan sementara orang-orang ini masih dalam pembuangan dan belum pulang ke Yerusalem? Jadi poin penting lagi kita gali dari teks ini, dari ayat ini. Kalau memang kerinduan mereka beribadah kepada Tuhan, kenapa nggak ada rumah Tuhan di situ? Nggak ada dicatat sih memang, mungkin ada, nggak tahu, tapi nggak ada catatan. Kenapa tidak ada rumah Tuhan? Kalau mereka memang setia kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, ya kan? Kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Kami juga mempersembahkan korban sejak zaman Raja Asyur dan memindahkan kami ke sini. Mana bukti bahwa kamu mengasihi Tuhan kalau tidak ada rumah Tuhan di sini? Atau mungkin saja itu bisa jadi alasan begini. Mungkin mereka nggak punya kuasa untuk bangun. Mumpung sekarang ada yang mau bangun, jadi ayo aji mumpung kita bangun yuk. Bisa jadi alasan yang positif. Tapi alasan negatifnya adalah Esra tahu dengan benar. Orang-orang ini bukan penyembah-penyembah yang sejati. Justru bukan kebangunan rohani yang akan diusung sama mereka, kemerosotan rohani. Oke. Dan hebatnya adalah yang Tuhan izinkan kejadian ini terjadi dan menghambat pembangunan selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi ada ini pendeta, penghambatan juga. Betul. Selama 2 tahun. Kenapa pendeta? Aku jadi mikir kayak, Tuhan kasih kita COVID 2 tahun kemarin ya. Sorry, bukan Tuhan kasih COVID, maksudnya Tuhan izinkan COVID terjadi gitu ya. Apakah COVID menghambat banyak lini kehidupan? Ya. Merubah sedikit atau banyak dari pola dan dinamika penyembahan kita sama Tuhan? Ya kan? Tapi apakah itu lantas kemudian tidak dapat membuat kita semakin mengasihi Tuhan? Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Dalam segala situasi pun, walaupun sepertinya Tuhan izinkan pengalaman stop dulu, kita masih dapat melihat kebaikan dan cita kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi supaya mereka belajar terus bersandar sama Tuhan. Nah, makanya boleh baca ayat yang ke-24? Ezra 4 Ezra 4 ayat 24. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap berhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia. Oke. Pasti ya, sedih ya. Nggak mungkin lah nggak sedih ya. Walaupun kita bilang kita bergantung sama Tuhan, percaya. Waktu COVID kemarin, pandemik, berapa banyak dari antara kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita sayang karena kesehatan, karena kematian. Kita kehilangan banyak hal. Sedih, kecewa, pasti loh. Tapi lihat bagaimana Esra tampil. Esra 5 ayat yang ke-5. Ezra 5 ayat yang ke-5. Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi. Oke, sampai situ aja dulu. Bahasa gaulnya ya. But the eye of their God, atau mata Tuhan watching over them, atau looking after. Ini kalimat penegasan yang penting sekali bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan. Jadi selama 2 tahun seperti kita kena pandemi kemarin, Tuhan bukannya diam-diam nongkrong dan ketawa-ketawa lihat kita kepayahan. Nah, ini jadi seperti aku ingat pengalaman Yesus dan murid-muridnya, walaupun agak sedikit jauh nih ya. Waktu mereka sedang kepayahan mendayung perahu mereka untuk ke seberang.
Yesus lagi berdoa di seberang. Dia lihat dari jauh, murid-murid sedang kepayahan. Tapi apakah Yesus hanya melihat dan senyum melihat murid-muridnya kepayahan? Dia datang berjalan di atas air dan memberikan mereka ketenangan. Apakah Tuhan diam-diam ketika melihat kita kehilangan orang yang kita kasihi? Atau bisnis kita hancur, rusak? Hubungan percintaan kita kandas karena banyak faktor ya? Atau kemudian saya harus dipecat dan kehilangan pekerjaan. Apakah Tuhan hanya diam-diam dan lihat saya nggak peduli? No. Kalau Tuhan melihat, dia tidak hanya sekedar melihat, tapi dia memperhatikan dan turun tangan. Ingat, God is still in control. Tuhan masih mengendalikan kehidupan kita. Dan itu yang dialami oleh Ezra dan bangsanya ketika 2 tahun. 2 tahun mereka terhenti untuk membangun rumah Tuhan. Dan ingat, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah pergumulan kita, ada orang yang mengerti kita. Ya nggak sih? Kadang kan cewek suka gitu kan. Gue nggak butuh ini. Gue cuma butuh perhatian lu. Asik. Gue cuma butuh lu dengerin cerita gue. Iya, bener. Peka gitu kan. Ya kadang-kadang kita cowok lebih kayak, apa kamu mau apa? Mau cewek cuma butuh didengarkan. Tapi ya begitulah yang kita alami. Datang sama Tuhan dalam doa. Dia akan mengerti setiap keluh kesah kita. Dan ingat, someone is praying for you. Roh Kudus bekerja dalam kelemahan kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa di sorga. Silakan Yana. Ya, pendeta. Apalagi kalau di kisah kita ini ya, kisah Ezra ini, 70 tahun mereka ditawan. Di pembuangan. Pembuangan terus akhirnya mereka boleh pulang. Mereka boleh pulang terus membangun fondasi di episode sebelumnya. Kalau ada yang belum nonton, silakan nonton episode sebelumnya. Ketika dibangun fondasi mereka menangis dengan sukacita, bahkan bersorak-sorai sampai sorak-sorai dan tangisan itu nggak bisa dibedain. Betul. Terus tiba-tiba 2 tahun terhenti. Sudah pasti sedih banget waktu itu pendeta. Sedih banget ya. Tapi yang pendeta bilang tadi bahwa walaupun terhenti, Tuhan tetap mengamati. Tuhan mengamati, Tuhan melihat. Tuhan tetap melihat apa yang terjadi. Itu luar biasa. Betul. Karena seperti yang pendeta bilang juga tadi, seringkali ya, apalagi anak-anak muda pendeta, karena kita masih punya pengalaman bersama Tuhan mungkin masih sedikit. Di dalam kehidupan kita merasa sendiri, apalagi belakangan ini ya pendeta, yang lagi naik adalah isu-isu tentang mental health. Apalagi di zaman COVID ini banyak yang terkena depresi, banyak yang stres, dan yang lain-lain. Karena merasa sendiri. Dan kita melupakan bahwa seperti ayat di Ezra 5 ayat 5 tadi, Tuhan mengamat-amati kita semua. Tuhan is looking after us. Betul. Gitu. Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memperhatikan kita dalam setiap hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran yang luar biasa sih pendeta. Amin. Walaupun secara konkret ya, hal-hal seperti ini mungkin sulit untuk kita mengerti dan kita alami. Tapi kalau kita belum mencoba untuk menyampaikan itu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita akan belum dapat merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hati sebelum kita melakukannya. Kita perlu mencoba, baru kemudian kita dapat merasakan proof. Memang Tuhan melihat dan memperhatikan ketidakberdayaan saya. Oke? Nah, setelah itu apa yang terjadi, pendeta? Sampai di cerita itu, kita belum dapati nama Ezra muncul. Oh iya, betul ya, pendeta. Belum ada kita belum dapati nama Ezra muncul. Silsilahnya, anak siapa dia, datang dari keturunan mana, kita belum dapati sama sekali kisah itu muncul. Nah, barulah kemudian di pasal yang ke-7 nama Ezra muncul dan kita pembaca Alkitab jadi tahu, oh ini si Ezra. Nah, Ezra 7 ayat 1-5 memang agak sedikit panjang ini dibacakan ya, Nah ya. Karena ya perkenalan ini ditunjukkan untuk memberitahukan kepada kita datang dari mana dia. Kalau Yana dan teman-teman perhatikan, ada beberapa nama seperti Harun, Eliezer, Pinehas, Abisua, Buki, Uzi, Zerahia, Merayot, Azaria, Amaria, Ahitub, Zadok, Salum, Hilkia, Azaria, Seraya, Ezra. Jadi ternyata
Harun adalah moyangnya dari Ezra, buyutnya. Jadi Ezra adalah keturunan Harun, imam kepala bangsa Israel. Jadi jangan heran kemudian kalau Ezra tidak paham dengan Taurat. Karena sebagai keturunan imam, dia ya Lewi, dia imam, dia perlu paham semua catatan-catatan Taurat Tuhan. Apalagi catatan-catatan tentang sejarah kehidupan bangsa Israel. Gila, orang moyangnya Harun gimana? Jadi reputasi Ezra juga terpandang. Ya kan? Misalnya, ginilah, anaknya si ini misalnya. Kan dia melakukan sesuatu di beberapa episode yang kita bahas tuh. Kasus ini viral. Siapa yang baik tidaknya kelakuannya, nama keluarganya, nama ayahnya pasti akan terdengar, ya kan? Betul. Bersyukur kalau baik. Kalau langsung, siapa nih bapaknya nih, gitu kan? Aku ingat kisah yang aku nggak bisa lupakan. Seorang gadis, dia kuliah, dapat nilai paling tinggi di kampusnya. Ternyata ayahnya seorang pengayuh becak. Wow. Oh iya. Ingat cerita itu? Iya. Yang ada di koran, di majalah-majalah. Aku jadi takjub kayak, iya, luar biasa ya. Coba mungkin ya, itu terjadi dalam kehidupanku. Misalnya kalau aku datang dari keluarga yang ya berkecukupan atau berada, semua fasilitas ada, apa semua ada, dan aku dapat nilai yang bagus. Mungkin orang akan pikir, ya wajar lah. Ada privilege. Iya, privilege lu les ini, lu tahu ini semua bisa. Tapi kalau datang dari keluarga yang ini, jadi anak siapa sih? Gitu. Siapa sih? Kepo nggak kita Ezra anak siapa? Sehingga dia kutu buku banget gitu. Sekarang kita ngerti jadi kayak, oh iya Harun, dia punya reputasi, dia oke gitu. Tapi ingat, hal itu tidak hanya dialami sama Ezra. Memang sudah jadi kebiasaan bagi anak-anak Yehuda, bangsa Israel. Dari kecil mereka dididik tentang Taurat Tuhan. Tuhan sendiri yang minta itu diajarkan. Mau kamu berdiri, mau kamu duduk, mau makan, mau bangun, mau tidur. Apa yang perlu diajarkan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasih sesama manusia. Itulah rangkuman dari 10 hukum Tuhan. Jadi Taurat itu benar-benar terpatri dalam pikiran anak-anak di Israel. Jadi jangan heran kalau Ezra sebetulnya adalah produk dari pola asuh keluarga yang takut akan. Kadang aku jadi iri sama orang tuanya Ezra. Kok bisa ya dia didik Ezra jadi kayak gini? Tapi aku jadi takut kayak, ntar anak gue jadi kutu buku Ezra gimana? Gak ada teman bergaul, gak gini gimana? Gak jadi anak gaul dia nih. Kadang pikiran itu kan ada juga ya. Gitu. Nah, teman-teman kita perlu bersyukur karena kita punya warisan yang istimewa. Alkitab. Alkitab. Karena Alkitab adalah buku sejarah yang up to date sepanjang masa. Pesannya walaupun ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi masih relevan sampai sekarang ini. Dan Alkitab menjadi buku yang paling laris dari semua buku. Ya walaupun kita tahu ya banyak keluarga yang Alkitabnya di rumah mungkin ada 10 gitu ya. Setiap tahun kasih Alkitab, resolusi mau baca Alkitab, beli lagi sampai beli edisi studi Bible yang mahal banget itu. Waduh, supaya semangat baca Alkitab walaupun nggak dibaca kan. Ya baca pas tahun baru pendeta bilang mari kita buka, dia buka, wah puji Tuhan ya, sekedar resolusi. Tapi kita perlu bersyukur dengan warisan tersebut. Dan bagi Ezra, warisan membaca semua catatan kitab sejarah bangsanya, kemudian menulis kembali kisah-kisah tersebut, catatan-catatan yang bukan dilupakan tapi mungkin dianggap sama penulis sebelumnya bukan bagian dari tema penulisannya, ditulis kembali sama Ezra. Sehingga ketika bangsa Israel membaca kembali tulisan-tulisan Ezra, mereka diperkaya kembali dan diingatkan mereka datang dari mana. Itu hebatnya si Ezra. Pendeta, tapi menarik ya. Ini kan diceritakan tadi, pada akhirnya diceritakan di pasal ke-7 bahwa Ezra adalah keturunan dari Imam Harun. Nah pendeta, ini di kehidupan kita sehari-hari nih pendeta. Kadang anak-anak muda seperti aku mempunyai privilege di bertumbuh di keluarga yang memang dari kecil
adalah keluarga Kristen. Oke. Tapi kadang kebanyakan aku juga harus mengakui bahwa warisan-warisan dari nilai-nilai kekristenan itu kurang aku terapkan seperti Ezra. Ezra walaupun moyangnya jauh sekali Harun, tapi dia punya reputasi bahwa dia keturunan imam, tapi dia tetap menjaga itu, pendeta. Di saat waktu itu juga banyak kan anak-anak imam yang akhirnya melakukan hal-hal yang salah, tetapi Ezra memilih untuk menekuni tentang sejarah bangsa-bangsa Israel. Bagus itu pertanyaannya. Nah, jadi ya begitu pendeta. Aku mau jawab pertanyaan itu, tapi kita perlu rehat sejenak ya, rehat sejenak dong. Karena makin seru nih, Betul sekali. Suka lupa waktu, mohon maaf. Jadi sebelum kita bahas yang tadi lebih lanjut, kita jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Jadi tadi kita terhenti, pendeta, di pertanyaan mengenai si Ezra ini, kan dia nenek moyangnya adalah Harun, itu imam-imam ya bangsa Israel. Nah, aku juga dari kecil mempunyai privilege seperti Ezra besar di keluarga Kristen. Dan walaupun besar di keluarga Kristen, terkadang masih suka ada hal-hal yang suka aku tinggalkan, warisan-warisan nilai-nilai Kristen yang aku tinggalkan. Tapi Ezra ini dengan luar biasanya dia bisa meneliti sejarah bangsa Israel. Itu pendeta. Jadi istimewa memang ya kehidupan Ezra ini. Aku nggak mau bahas cacat hidup seseorang, kelemahan-kelemahan hidupnya. Karena ya kita nggak tahu kelemahan apa yang Ezra miliki ya. Yana punya kelemahan, aku punya kelemahan, kita semua punya kelemahan. Tapi memang itu menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita semua. Jadi hal ini bukan hanya disikapi sama orang tua kita saja yang lagi nonton tayangan ini dan merasa, gue perlu bertanggung jawab dengan warisan rohani ini sebelum gue tinggalin warisan dunia yang penting buat anak gue gitu ya. Mungkin deposito yang besar itu penting, tapi deposito sorga jauh lebih penting daripada deposito itu. Makanya keluarga yang kuat adalah gereja yang kuat. Ini pergumulan kita bersama. Aku nggak bilang bahwa keluargaku begitu, nggak ideal. Tapi kita perlu melakukan sebuah tekad seperti Ezra punya tekad. Oke? Seperti Ezra punya tekad. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, Ezra dapat menyelami kebaikan Tuhan dan menolak semua tantangan serta godaan yang membuat dia melupakan firman-firman Tuhan. Mazmur. Kita perlu ke Mazmur pasal 119. Kitab Mazmur yang juga dikompil oleh Ezra. Oke? Silakan. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman itu penting, ayat 10. Ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ketika dia mencari Tuhan di dalam firman-Nya, dia tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Ayat 11. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Tantangan dosa itu ada walaupun dia memiliki firman loh. Jadi bukan berarti orang yang baca-baca firman, dekat sama Tuhan, mencari Tuhan, kerlipan dosa itu nggak ada. Enak aja. Enggak. Oke. Ada satu catatan penting tentang Ezra yang ditulis oleh penulis rohani dari buku Para Nabi dan Para Nabi dan Raja, paragraf yang ketiga. Aku mau bacakan ya. Oke, dilahirkan dari keturunan Harun, teman-teman. Ezra ini memang diberi pendidikan keimamatan. Ditambah dia mengenal sebaik-baiknya tulisan-tulisan ahli-ahli jampi, nujum, orang bijaksana di kerajaan Persia. Jadi memang dia dilatih untuk itu, belajar untuk itu. Seperti Daniel dulu, belajar untuk itu. Oke? Jadi selain dia belajar tulisan-tulisan para nabi, tulisan-tulisan profesional zaman itu, dia juga belajar. Artinya dia baca tulisan filsafat-filsafat zaman now gitu ya.
tulisan-tulisan populer orang-orang hebat zaman now. Dia baca. Jadi Ezra sebenarnya nggak ketinggalan zaman. Bukan kutu buku yang Kuper yang nggak update banget itu. No, bukannya kayak gitu. Belum ada kacamata gitu kan. Mungkin kacamatanya tebal kali ya. Gitu ya. Oke. Tapi yang membedakan adalah dia tidak merasa puas dengan keadaan rohaninya. Ngeri gak sih? Dia bukan orang yang dia nggak puas dengan keadaan rohaninya. Artinya dia mau terus berada dalam kesatuan yang penuh di dalam Allah. Dia rindu untuk mendapatkan hikmat dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang istimewanya adalah dia bertekad untuk terus meneliti firman Tuhan. Apa sih yang menjadi tekad kita? Lucunya nih ya, kalau aku pendeta, tapi bukan firman Tuhan. Research favoritku. Mungkin research movie di Netflix yang ini gitu ya. Wah, kalau ditanya, udah episode berapa lo? Wah, episode ini. Kalau bukan itu sih concern aku, perlu malu sih. Harus yang malu banget ya. Tapi ini perlu kita renungkan bersama. Apakah firman Tuhan itu cuma sekedar kita dengar, jatuh di telinga terus berlalu begitu saja? Kita renungkan, lalu kita lupakan. Kadang firman cuma sampai habis di situ. Firman tidak dilakukan. Ezra berbeda. Ketika dia menyelidiki firman Tuhan, dia rindu melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan ketika dia menyelidiki firman Tuhan. Mungkin saja, ya, sebelumnya Ana, mungkin saja ada beberapa teman-teman kita yang tidak lahir dari keluarga Kristen yang punya warisan rohani seperti Yana. Aku bukan. Tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat menyelami semua kisah-kisah di dalam Alkitab. Atau tidak dapat meneruskan legacy warisan yang istimewa dari kebenaran Alkitab. Kita masih punya waktu. Kita punya waktu. Itu sebabnya kita hadir di sini. Program Facebook memberikan sedikit kemudahan dari teman-teman yang mungkin saja sulit untuk membaca dan mengenal Tuhan lewat Alkitab. Jadi program ini dibuat supaya kita bisa mendalami Alkitab dan menyelidiki bersama. Silakan Yana. Ya pendeta, aku mau respon tadi mengenai bagaimana dia tidak puas. Ya. Si Ezra ini tidak puas. Padahal dari kecil dia itu sudah diajari ya tentang keimamatan, tentang berarti hal-hal yang sifatnya kalau di bangsanya, wah lu bakal imam lo, gitu. Jadi banyak ekspektasi ya untuk dia. Jadi dari kecil dia udah ditanamkan oleh nilai-nilai tersebut, tapi dia masih tidak puas, masih terus masih terus belajar mengenai firman Tuhan. Nah, itu menjadi tantangan buat kita orang-orang muda yang mungkin terlahir dari kecil sebagai seorang Kristen atau mungkin tidak, tapi mau belajar untuk terus tidak puas dengan firman Tuhan, karena seperti kisah Ezra ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari perspektif yang lain. Dan kembali lagi adalah tantangan untuk kita semua orang-orang muda untuk selalu mencari firman Tuhan. Jangan puas karena ya udah kan kita kemarin sebelum dibaptis belajar dulu, udah selesai itu ya udah ikutin ritualnya aja gitu. Jadi jangan puas. Jadi begitu Pak. Betul Yana. Itulah hebatnya Tuhan yang memberikan Alkitab, buku yang dapat dibaca sepanjang zaman. Seperti tadi aku review ya. Dan kita harus dapat menggunakan kesempatan tersebut, momen-momen tersebut untuk terus belajar. Seperti katanya tadi. Ingat, kita belajar Alkitab bukan untuk jadi ahli Alkitab. Oke? Memang ada tujuan itu. Maksudnya jurusan itu ada. Beberapa orang memang diajar untuk jadi ahli Alkitab, gitu, untuk tahu. Tapi yang jauh lebih penting adalah ketika kita tahu dan ngerti kehendak Tuhan, mau dilakukan atau tidak. Banyak orang baca Alkitab, tahu pengetahuan Alkitab. Tapi apa yang jadi kehendak Tuhan ketika mengetahui Alkitab, yang adalah channel Tuhan menyatakan dirinya dan kehendaknya, dia nggak mau lakuin apa yang Tuhan firmankan dan perintahkan. Useless. Nggak ada gunanya. Nah, makanya hebatnya adalah ketika Ezra tahu dia dari keturunan imam, dia nggak merasa kayak,
kenapa gue harus lahir dari sini sih? Gue mau jadi ini loh. Kenapa begini? Enggak. Ezra tahu bahwa Tuhan memang dari kecil aku telah ditetapkan dari keluarga ini untuk melayani. Jadi Ezra rendah hati menerima tugas tanggung jawab itu dan dia tekuni apa yang dilakukan. Ini kan jadi kayak kalau lu nggak cintai pekerjaan lu susah, gitu kan? Ezra mencintai pekerjaannya. Itu sebabnya dia selidiki firman ini. Jadi itu yang membedakan Ezra dengan teman-teman yang lainnya mungkin ya. Jadi kalau kita tanya kenapa Ezra dipilih sih sama Tuhan? Satu, itu hak prerogatif Tuhan. Kedua, teman-teman, kenapa Ezra dipilih? Ya karena Ezra telah menyiapkan dirinya untuk dipilih sama Tuhan. Kenapa misalnya? Contoh misalnya, kenapa beberapa pemain bola misalnya, kita kan cowok suka bola ya. Kenapa si ini jago, si itu jago gitu? Karena memang dia siapkan dirinya untuk itu. Seorang pemain bola. Mungkin satu hari latihannya 2 kali. Tapi sampai di rumah dia tambah porsi latihan, dia bikin seolah-olah latihan yang di klubnya kurang, jadi dia mau lebih banyak lagi. Ya otomatis dia lebih skill, dia lebih jago daripada yang lainnya. Gitu kan? Jadi begitu sampai di klubnya lagi dia, pelatihnya mungkin bingung. Wah, kemarin dia nggak bisa ini, kok dia udah bisa gini ya? Wah, hebat nih. Ya, makin lama makin jago. Ya, Ezra juga sama. Dia tahu tugas tanggung jawabnya. Dia asah skillnya. Makin banyak membaca, makin banyak ngerti, makin ini, dia semakin mengerti apa kehendak Tuhan. Dan dia lakukan apa yang kehendak Tuhan ingin dia lakukan. Itu yang perlu kita lakukan dalam hidup ini ya. Menjadi pelaku firman. Silakan ya. Jadi nggak sampai cuma merasa puas secara kerohanian aja ya ternyata. Poin pentingnya yang pendeta sudah sampaikan adalah selain kita belajar firman Tuhan setiap hari, yaitu melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah, ini ada cerita yang menarik nih. Ezra 9 ayat 1 dan 2. Jadi keributan di Yerusalem. Terjadi keributan. Kenapa? Karena mereka memberitahukan satu hal kepada Ezra. Boleh nggak dibaca? Iya, betul. Ezra 9 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, dan orang Mesir, dan orang Amori. Ayat 2, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga mereka bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasa yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ini kalau ada yang ambil makna literalnya, udah dikasih tahu, jangan pacaran, jangan kawin sama yang gak seiman loh, gitu kan? Ya, Biblikal banget ini yang Ezra alami bangsanya. Bahkan yang hebatnya adalah pemimpin-pemimpin mereka, sepertinya beberapa dari antara mereka juga melakukan hal yang sama. Perkawinan campuran dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalaupun mereka mengenal Tuhan, korup. Kerohaniannya buruk. Dan ayat Alkitab menulis, ayat yang ketiga. Ketika Ezra mendengar laporan itu, Ezra mengoyakkan pakaiannya, dia cabut rambut di kepala dan janggutnya sambil duduk tertegun. Ini adalah sikap seseorang yang berduka cita. Bagi Ezra, habis gue. Mati binasa lagi kita kalau kayak gini. Dulu bangsa kita jatuh karena begini, sekarang mau jatuh lagi. Jadi terjemahan yang lain, Ezra bukan hanya duduk tertegun, tapi Ezra, he sat down in horror. Pernah nonton film horor kan? Mengerikan kan? Jadi saking mengerikannya situasi yang dialami sama Ezra, dia duduk sambil membayangkan hal-hal yang menakutkan sekali yang akan terjadi. Karena itu benar-benar menakutkan. Dan bagi Ezra, ini pukulan yang sangat-sangat berat. Kalau kita lihat orang lagi berdosa, horor kan? Atau jangan kita, gua abadikan momen-momen bagus ini guys. Oke guys, ya, baru kita live guys. Kita justru seneng cari kesalahan orang. Kita justru senang ngomongin kesalahan orang. Ya gak sih? Kita umbar-umbar, kita posting-posting, sertakan bukti otentiknya bahwa yang gua omongin ini benar. Proof.
Tapi ketika Ezra melihat dosa-dosa bangsanya dinyatakan, dia duduk dalam perasaan yang takut sekali. Dan Ezra merasa dosa itu adalah bagian. Maksudnya dia merasa dia menjadi bagian dalam dosa yang dilakukan oleh bangsanya. Kenapa yang dilakukan sama Ezra? Dia mengoyakkan pakaiannya. Dia bikin korban persembahan kepada Tuhan untuk mendamaikan dosa-dosa yang dibuat oleh bangsanya. Waktu hal itu terjadi, ada sahabatnya namanya Sekanya. Nggak tahu siapa dia, mungkin dia pemimpin bangsa. Dia datang, dia setuju dengan apa yang dibuat sama Ezra. Kenapa? Karena di keluarganya terjadi juga dosa itu. Jadi Sekanya pikir mungkin, wah, nggak bener ini. Apa yang dilakukan Ezra? Betul. Ketika kita ada melihat teman kita punya kelemahan dan dosa, kita perlu mendamaikan mereka dari dosa. Dan ketika mereka mempersembahkan korban, Sekanya bilang begini, masih ada harapan bagi Israel. Masih ada harapan bagi kita. Sekalipun mungkin kita jauh undur dari Tuhan. Dan bagi kita mungkin kita rasa terlalu banyak saya punya dosa. Nggak ada dosa yang terlalu besar yang nggak bisa diampuni sama Tuhan. Tapi nggak ada juga dosa yang terlalu kecil sampai Tuhan tutup mata aja. No. Itu kira-kira gambaran besar yang kita dapati dari kehidupan Ezra. Wah, luar biasa sekali ya Pendeta. Banyak sekali ternyata hal-hal yang bisa kita pelajari dari kisah Ezra ini. Betul sekali. Namun sayangnya kita harus tutup dulu Pendeta. Habis lagi waktunya? Habis lagi kita waktunya. Dan kita akan kesimpulan di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Pendeta, ini udah segmen terakhir. Kesimpulan ya? Iya, Pendeta. Seperti biasa dong, ya dulu. Tapi tunggu dulu, Pendeta. Ingetin. Betul. Kan ini kita sudah di penghujung part Ezra ya, Pendeta. Dan kalau teman-teman yang belum nonton, part sebelumnya silahkan nonton. Betul. Dan jangan lupa di-subscribe. Yes. Udah segmen terakhir masa belum subscribe? Iya subscribe benar. dulu. Loncengnya. Loncengnya juga jangan lupa diaktifkan. Betul. Supaya tahu ada episode-episode baru. Betul. Yang kalau anakku bilang jangan lupa lonceng, ting. Ya begitu. Dan juga kalau misalnya ada yang ingin dibagikan atau kesaksian yang ingin teman-teman bagikan, silahkan tinggalkan di komentar di bawah. Betul. Silahkan ya. Kesimpulan. Hal yang sangat kena buat aku di episode kali ini adalah bagaimana Ezra, walaupun dia dari kecil sudah belajar banyak tentang kerohanian, dia masih tidak puas. Masih tidak puas. Banget, ya. Karena itu adalah hal-hal yang relate buat aku dan anak-anak muda. Karena sudah dari kecil, ya udah yang diajarin orang tua aja deh yang kita lakukan. Tanpa kita sadari bahwa sebetulnya pengalaman bersama Yesus, belajar tentang firman Tuhan secara pribadi itu sangat penting untuk membangun fondasi kita, fondasi iman bersama Tuhan. Jadi itu yang dari aku, Pendeta. Kalau handphone aja di upgrade ya? Iya, Pendeta. Masa kita nggak di upgrade? Betul. Upgrade dong ya? Iya, betul, Pendeta. Upgrade iOS-nya ya? Iya, Pendeta. Oke. Ingat, Ezra lahir dari garis keturunan imam. Iya. Tapi Ezra tidak lupa dengan fungsi keimamatannya, walaupun tugasnya adalah sebagai seorang scribe ya. Dia nggak lupa menjadi pengantara bagi manusia untuk terhubung terus sama Tuhan. Nah, itu tugas imam. Ya? Karena ada jembatan yang terputus, hubungan kita sama Tuhan putus, imam hadir di sana untuk menjembatani. Seperti Yesus, imam besar kita. Jadi tugas dari Ezra mengingatkan kita tentang tugas keimamatan Yesus yang mengantari kita. Ingat, ketika bangsanya jatuh dalam dosa, dia duduk dalam perasaan yang horor, menakutkan. Ya pasti dia templak semua dosa bangsanya, tapi dia memulihkan dan mendamaikan dosa dari bangsanya, bukan dengan jasanya, tapi dia bawa itu dengan persembahan, korban bakaran di hadapan Tuhan. Kita perlu melakukan hal yang sama, ya. Kalau ada orang yang melakukan banyak kesalahan dan dosa dan kita tahu, kita harus menjadi juru damai dalam kehidupan mereka. Boleh kita berdoa? Boleh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kehidupan Ezra boleh kami bahas pada episode kali ini. Sungguh indah membayangkan kehidupan anak-anak muda
yang diberkati oleh Tuhan, yang menghargai warisan indah dalam kehidupan mereka, warisan rohani yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. Tuhan, kami mau terus mencari Engkau, mencari kehendak-Mu, dan terus menyelidiki firman-Mu. Bantu kami yang lemah dan tidak berdaya ini, yang sering tergoda dan terganggu, sering terpikat dengan segala hal yang akhirnya justru membuat mata kami tidak dapat melihat kepada nilai-nilai kebenaran firman-Nya. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh diberikan fokus untuk terus mempelajari firman Tuhan, mendalaminya, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, ajar kami juga untuk punya karakter seperti Ezra, yang menjauhi dosa, yang takut dengan dosa. Engkau tahu kami ini manusia yang lemah dan tidak berdaya, betapa mudahnya kami jatuh. Bantu kami Tuhan. Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, dan bantu kami untuk menjadi contoh, menjadi seorang pengantara yang dapat membuat teman-teman kami menemukan Tuhan ketika mereka jatuh di dalam dosa. Tuhan, pertemukan kami kembali di episode selanjutnya, supaya kami bisa menikmati banyak berkat-berkat Tuhan ketika kami mendalami pengalaman hidup, pengalaman iman dari tokoh-tokoh Alkitab di program Faithbook ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk pembahasan yang luar biasa ini. Amin. Dan teman-teman semua, apabila teman-teman juga merasa diberkati dan mungkin ingin membagikan kesaksian, silahkan leave komentar di bawah. Dan gak bosan-bosan ya pendeta, kita ingatkan untuk teman-teman jangan lupa nyalakan bel notifikasinya, bel notifikasi, supaya tidak ketinggalan episode baru dari Faithbook. Betul. Jadi itu saja. Kita ketemu di episode selanjutnya. Ya, Tuhan memberkati.